Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, ada kabar apa nih buat Indonesia? Siap. Ya, Bung Alfian, ini ada berita dari detik.com Rabu 26 Oktober 2022. Judulnya 2.200 personel gabungan siap amankan Muktamar Muhammadiyah Aisyah di Solo. Wah, langsung saja nih Bung Alfian. Apa harapan Bung Alfian untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ini, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Muktamar adalah satu aktivitas bertemunya pengurus-pengurus inti di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan secara nasional yang juga diikuti oleh perwakilan di tingkat kecamatan secara random. Itu untuk Muhammadiyah. Yang lain mungkin punya nama Munas, Kongres, Muktamar. Itu kira-kira nama-nama yang disepakati oleh organisasi tertentu untuk melakukan pertemuan di tingkat pusat. Nah, untuk Muhammadiyah, insya Allah itu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 20-an. Di 17 sudah mulai berdatangan dari seluruh tanah air, dan tanggal 20 itu sudah diketahui siapa ketua umum yang baru. Ya, karena ada dua tahapan. Tahapan pertama adalah sebuah penyaringan di tingkat tengah, itu dikenal dengan sidang tanwir, dan itu tentu akan dijelaskan sendiri oleh pihak yang berkompeten. Tapi kebetulan karena saya lama juga di aktivitas Angkatan Muda Muhammadiyah, sedikit banyak istilah-istilah tersebut cukup familiar. Intinya 2.200 personel tentu di sini dimaknai adalah aparat ya, antara kepolisian dan tentara. Mungkin nanti akan bisa lebih banyak lagi karena ada Kokam. Kokam se-Indonesia akan turun dan jumlah mereka tentu akan punya jumlah yang relatif besar. Karena yang sempat saya dapat kabar yang akan datang menggembirakan atau meramaikan acara Muktamar di tahun 2022 di bulan November ini, ada momen pertama adalah ulang tahun atau milad Muhammadiyah. Allah. Ya kan Muhammadiyah itu dilahirkan tanggal 18 November. Ya kan, itu kan sebagai sebuah hal yang juga diketahui tahun 1912. Nah, kalau sekarang menjadi berapa usianya? Sekitar 100 tahun lebih. Jadi Muktamar Muhammadiyah kelihatannya sudah sangat dipersiapkan, dan peserta-pesertanya jelas orang-orang yang punya peran-peran struktural di seluruh Indonesia. Begitu Bung kameramen. Iya, harapannya apa Bung Alfian dari Muktamar ini? Baik. Kalau harapannya jelas Muhammadiyah harus tetap menjadi Muhammadiyah yang dikenal orang sejak awal berdiri. Iya. 1, istiqomah. 2, berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam. 3, tidak menjadi pak turut. Artinya dia melakukan kegiatan, mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umat. Jadi harapannya Muhammadiyah akan melangsungkan muktamar sesuai dengan planning yang tertulis dalam proposal maupun tahapan-tahapan persidangan, dan hasilnya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah juga pastinya jangan sampai seluruh keluarga besar Muhammadiyah tidak sanggup menahan tekanan dari pihak-pihak yang punya kepentingan untuk Muhammadiyah menjadi tidak independen. Itu mungkin harapannya Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah yang dikenal selama ini. Ya, Bung Alfian, ini ada berita 24 Maret 2021. Pemuda Muhammadiyah dipercaya Jokowi kelola 19.000 hektar tanah di Sumsel. Nah, ini Bung Alfian, saya pertanyaan nakal sedikit lah ya. Ini kan pemuda Muhammadiyah nih Bung Alfian, di bawah lah ya anak mudanya. Nah, apakah mungkin ini akan menggoyahkan, atau mungkin ada intervensi, atau mungkin ada titipan orang dari rezim Bung Alfian? Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena ini? Kemunculan seorang yang bernama Sunanto sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu memang menimbulkan kontroversi. Dan semua orang tahu, dan tapi saya ingin menyatakan dengan tegas, Muhammadiyah itu punya karakter yang boleh dibilang tingkat kematangannya layak untuk diacungkan jempol. Tapi tentu tidak boleh ada yang sombong di sini, tidak boleh ada yang pongah di sini. Kita harus yakin bahwa mau 19.000 hektar, mau 19 juta hektar, menurut saya itu tidak akan menjadi bagian yang akan mengganggu Muhammadiyah untuk tetap eksis, untuk misi sesuai di mana
sebab dia berdiri. Tapi memang Bung Kameramen, ada pertanyaan lanjutan karena lembaga lain, salah satu ortom, organisasi yang ada di bawah naungan Muhammadiyah, justru salah satu pimpinannya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mendapatkan porsi dan posisi sebagai direktur atau komisaris di sebuah anak perusahaan BUMN. Ini kan sebetulnya menurut saya seperti anak kecil, ya, anak-anak sudah diberikan mainan yang terlalu mewah. Kan, yang namanya mahasiswa itu kan kelompok idealis, kelompok orang-orang yang berperan secara mental pemuda, ya, yang mental pemuda remaja yang boleh dibilang usia mereka rata-rata 20 tahunan. Kalau mereka diberi yang mainan yang begitu, agak dikhawatirkan kehilangan orientasi. Nah, tapi intinya dengan pertanyaan yang tadi Bung Kameramen bilang pertanyaan nakal, menurut saya itu pertanyaan yang cerdas, perlu kita angkat ke permukaan. Bahwa Muhammadiyah tidak bisa diiming-imingi, dan Muhammadiyah juga tidak bisa diancam-ancam. Ya, saya pikir buat siapapun harus paham Muhammadiyah punya orang yang disumbangkan dengan sangat legendaris, namanya Jenderal Sudirman. Sudirman itu adalah salah satu aktivis Hizbul Waton. Hizbul Waton itu adalah satuan laskar Muhammadiyah yang mana orang tahu perang menghadapi agresi Belanda yang kedua itu panglima perangnya bernama Jenderal Bintang 5 Sudirman, seorang pemuda Muhammadiyah dari Hizbul Waton yang punya catatannya sangat dikenal luas. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Mudah-mudahan Muhammadiyah bisa tetap istiqomah dan kuat menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena Bung Alfian, kalau saya lihat bukan banyak lah ya, ada organisasi besar yang mana orang-orang yang taat pada khitoh justru mereka tidak ada di dalam lingkungan organisasi, Bung Alfian. Artinya mereka tidak punya otoritas, tidak punya kekuatan secara struktur. Nah, di Muhammadiyah saya lihat masih terkawal hal tersebut, Bung Alfian. Nah, tapi mungkin menurut analisa Bung Alfian, ada nggak sih terendus ciuman atau bau-bau orang-orang kafir atau orang-orang komunis atau orang PKI atau orang-orang Syiah yang berusaha mengganggu lah, minimal mengganggu dari luar, baik dari luar maupun dalam, ada nggak sih tercium mereka mengganggu Muhammadiyah, Bung Alfian? Ya, kita nggak tahu lah bentuknya apa, minimal mengganggu gitu, Bung Alfian. Pertanyaannya cukup sensitif, tapi saya harus jawab. Memang Muhammadiyah belum bisa dibanggakan secara idealisme yang komprehensif gitu ya. Kalau eksis iya, kalau menjaga diri iya, independen tanda kutip iya. Nah, jadi kalau ditanyakan sejauh mana ada kerja-kerja eksternal, kalau menurut saya rembesannya agak terasa ya, dimana memang akhirnya sikap yang kelihatannya terpaksa agak lemot, agak lemah, karena memang ada situasi-situasi yang membuat Muhammadiyah tidak bisa over gigi. Iya, Bung Alfian, untuk akhir statement atau akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian atau masukan atau saran kepada voters yang akan hadir di dalam Muktamar November 2022 ini, Bung Alfian? Saya akan katakan di akhir berita bacaan ini buat Bung Kameramen, ini bukan satu-satunya berita yang akan kita lansir dalam urusan muktamar. Karena kita punya kewajiban moral juga ikut mengawal. Karena insya Allah channel Ustadz Alfian Tanjung juga relatif dibaca dengan cukup luas di kalangan keluarga besar Muhammadiyah. Maka buat para voters, ingatlah nasib anak-anak kita kalau kita bersikap ceroboh. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat buat generasi di belakang kita. Maka untuk seluruh calon-calon peserta muktamar, apalagi yang punya hak suara, hubungkan diri Anda dengan Allah sekuat-kuatnya, perkuat bacaan-bacaan interaksi dengan Al-Qur'annya, dan lakukan pembicaraan-pembicaraan dengan berpikir keras. Apakah yang kita lakukan bersesuaian dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ADART, serta pedoman-pedoman konstitusi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Selama kita berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya, dan memegang kuat konstitusi organisasi kita, organisasi persyarikatan kita, maka insya Allah
gempuran dari luar itu akan menjadi isapan jempol saja, November Belofte saja. Sekian dibacain berita kali ini. Kita jumpa dengan berita-berita Muhammadiyah dalam menyongsong muktamar, sukses muktamar bersama Allah, dipilih pemimpin yang cinta Allah dan Rasulnya, Amin, amin. dan cinta pada rakyat bangsa Indonesia secara umum, dan menjaga persyarikatan menjadi sebuah kelembagaan modern yang kokoh di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.